Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jufix, kembali lagi bersama aku Naila Khairi Sabita yang akan menemani kalian dalam podcast Pulang sekolah. Di episode kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang kayaknya sih semua tuh udah kenal ya sama orang ini. Masa Iya gak sih, iya gak sih, iya gak sih? Udah kenal gak? Udah kenal gak? bohong ah? Nah terus jadi dia tuh siapa sih gitu. Jadi di samping aku nih udah ada ketua Pick R Expression atau Pick R 9 Jakarta Timur sekaligus duta genre. Sorry salah, maksudnya duta genre. Nah, ini dia nih, mau boleh dong tolong memperkenalkan diri. Oke teman-teman semua. Halo teman-teman, apa kabar nih? Nah, jadi sebelum kita lanjut ya ke podcastnya, alangkah baiknya perkenalkan dulu sama aku. Aku Maulana Aryansyah dari PR Expression dan juga Duta Genre DKI Jakarta dan Jakarta Timur. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian sadari tadi tuh di depan aku ada salah pengucapan nih, Ul. Betul banget. Aku tuh tadi ngomong apa sih, Ul? Tadi kayaknya kalau nggak salah kamu itu ngomongnya genre ya, pakai Z bukan pakai Y. Bet Betul. jadi pengucapan yang benar tuh sebenarnya gimana? Sebenarnya pengucapan yang benar itu pakai G, karena kan genre itu adalah singkatan bahasa Indonesia, bukan slang Inggris. Betul. Nah, jadi tuh masih banyak banget ya teman-teman semua. Oh ya, kalau teman-teman mau tahu juga, aku tuh di sini bukan hanya sebagai host, tapi aku juga selaku anggota dari Pick R itu sendiri. Nah, jadi nih selama aku ada di Pick R yang aku sadari tuh masih banyak banget teman-teman semua yang masih salah pengucapan. Betul. Pertama tuh adalah di kata-kata Pick R. Yes, Itu di tuh R-nya ya. betul, di R-nya ini tuh masih banyak banget yang ngucapnya tuh pakai R gitu, pakai pengucapan Inggris. Dan itu tuh salah ya kan. Nah, kalau boleh tahu bisa gak dijelasin ke teman-teman semua kepanjangan dari mmm, Pick R sendiri tuh apa? Oke, kepanjangan dari PIK-R sendiri itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana PIK-R itu dibuat dan dibangun dan untuk remaja. Jadi di dalam PIK-R itu kita membahas tentang bagaimana sih menjadi remaja yang berkualitas, bagaimana cara menghadapi semua rintangan-rintangan yang ada di masa remaja kita. Oke, itu berguna banget ya berarti ekskul Pick R ini. Betul. Karena emang ekskul PIK-R ini lebih cenderung ke sosial ya. Jadi seperti yang kita ketahui kan kita ini adalah makhluk sosial. Jadi bagus banget nih kalau teman-teman join ekskul apa? Pick R. Betul. Ok aduh, jadi karena aku sendiri nih bukan hanya sebagai host tapi juga sebagai anggota Pick R, tentunya aku nih penasaran banget, oh, gimana akhirnya kamu ini pas masuk Keman 9 dan kamu tuh bisa milih ekskul Pick R ini gitu loh. Oh, Kenapa memutuskan untuk bergabung ke ekskul Pick R sih? oke teman-teman. Ini aku sebenarnya mau jujur dulu aja ya. Aku yang pertama emang bener tertarik sama ekskul PIK-R, tapi belum kesampaian untuk join. Nah, tiba-tiba pas PIK-R Expression ada suatu event yang besar yaitu apa? Apa, Labirin Kreasi. Labirin Kreasi, itu tuh aku tiba-tiba dipanggil sama ketua PIK-R yang tahun lalu untuk menjadi MC. Awalnya aku bener-bener buat masih maju mundur banget nih buat mau join PIK-R gak ya, mau join PIK-R gak ya. Terus aku di-calling buat jadi MC dan aku ngerasa lingkungan PIK-R itu ternyata bagus banget dan Positif. bikin nyaman dan positive vibe banget dan aku memutuskan untuk join. Oke, berarti ini ternyata teman-teman aku juga baru tahu loh kalau misalnya ternyata tuh Maul tuh bukan dari awal masuk Mansel ya. Justru Iya. justru karena ada panggilan untuk jadi MC di acara Labirin Kreasi, itu justru tertariknya banget dari situ. Betul betul banget. Oke, jadi ini fun fact ya teman-teman, fun fact things. Oke, terus, mmm pada akhirnya nih ya, kamu kan setelah menjalani berbagai macam hal, setelah kamu dipanggil jadi MC itu, akhirnya kamu memutuskan untuk join ke Pick R Expression, itu kan akhirnya kamu terpilih sebagai ketua. Betul. Nah itu tuh boleh diceritain gak sih gimana akhirnya kamu jadi ketua, di mana ya bisa kita tahu kalau tadi tuh kamu tuh masuknya di tengah-tengah gitu kan. Oke oke. Kayak diceritain loh. Ini juga sebenarnya ada fun fact lagi nih. Oke, banyak manfaat tuh. Pas lagi ulangan kenaikan kelas, itu tuh aku ke meja ketua PIK-R yang tahun lalu. Terus aku bilang kayak gini, boleh sebut nama nggak apa-apa kali ya? Boleh boleh dong. "Kak Sarah, aku boleh nggak masuk PIK-R?" Terus tiba-tiba langsung jadi ketua. Itu aku bener-bener seasbun itu. Oh my god. Kayak, bener-bener ya udah aku ngomong aja. Terus ternyata
tanpa dipungkiri aku beneran jadi ketua. Wah, itu tentunya asbun yang ternyata tidak diduga-duga menjadi kenyataan ya. Betul. Nah, makanya teman-teman juga kalau misalnya berbicara itu hati-hati ya, karena kan bisa jadi bicara itu adalah doa. Oke, dan untungnya ini doanya bagus, Kak, ya. Betul, Tep positif. bisa gak sih lebih di-detailin lagi gitu loh, akhirnya gimana perjalanannya kamu bisa mendapat amanah menjadi ketua Peak Air Expression gitu? Oke, sebenarnya dari aku pribadi sih nggak tahu ya kenapa aku bisa dipilih. Mungkin juga karena, aku sempat mewakili PR Expression di DKI juga dan alhamdulillahnya aku pas di Jakarta Timur juga mendapatkan juara satu Dirgendre Putra. Mungkin itu sih alasan dari mereka para BPH lama untuk memilih aku untuk menggantikan atau regenerasi supaya PR Expression ini jauh lebih maju lagi. Semoga ya teman-teman. Oke, kalau boleh kita tahu juga nih, boleh gak sih kamu tuh kenalin ke teman-teman semua, siapa sih yang membantu kamu atau wakil kamu nih dalam, menjalankan Peak Air Expression ini? Oke, sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang ada di belakang aku, kayak Hanifah sebagai wakil aku, terus juga Kaisa sebagai sekretaris aku, ada juga, Bunda Pet atau Patria itu sebagai bendahara aku, terus ada Desti juga sebagai bendahara kedua, terus ada Dela juga sebagai bendahara kedua juga, dan juga ada Rajwa dan Imam. Sebenarnya banyak banget sih orang-orang yang ada di belakang layar yang membantu aku untuk menjalankan semua proker yang ada di Expression. Jadi emang ya teman-teman dalam berorganisasi ini kita perlu banget bantuan bukan cuma dari satu arah aja gitu kan, tapi dari berbagai arah nih kita butuh banget bantuan kan tentunya. Nah terus nih Mbak, selaku ketua Peak Air pastinya kamu bisa dong ngejelasin ke teman-teman semua, mengenalkan identitas Peak Air sendiri tuh apa gitu loh dan Peak Air Expression nih itu apa gitu? Oke, kalau kita dari namanya kan kita tahu ya Peak Air Expression. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa kalau Peak Air di setiap sekolah atau setiap daerah itu tuh, ada nama-namanya sendiri kayak di SMK 48 itu namanya Peak Air Wira, terus di SMK 26 itu namanya Peak Air Sersan, dan ada juga Pick R di SMK 69 itu namanya Pick R Arbes. Nah, di Man 9 sendiri itu namanya Pick R Expression. Nah, kenapa sih kita mengambil nama Pick R Expression? Ya karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia itu bebas berekspresi, bebas juga untuk menggambarkan atau, mendeskripsikan gimana sih dirinya itu bersikap di masyarakat. Jadi kenapa nama kita expression? Karena supaya lingkup dalamnya itu bisa mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan. Ada slogannya gak sih, Ul? Ada dong, Gimana tuh gimana tuh? Naika juga boleh ikutan. Boleh boleh. Jadi slogannya kayak gini, "Pick Air Expression, bebaskan ekspresimu." Oke, ulang ya. Boleh boleh. Teman-teman juga di rumah bisa banget ya buat ikutan. Boleh. Oke, satu 2 3. Pick Air Expression, bebaskan ekspresimu. Jujur itu tuh, apa ya, menjadi slogan yang membangkitkan semangat para anggota Big Air loh teman-teman. Jadi kalau misal ada event gitu-gitu ya, kita tuh suka pakai slogan itu. Misal mau bikin video, ya kayak, ya buat seru-seruan aja. Ya buat juga kebutuhan dokumentasi sih. Betul. Heeh. Nah terus, setelah kamu menjelaskan identitas dari Peak Air Expression itu sendiri, boleh dong kamu tuh juga memperkenalkan kegiatan apa aja sih yang ada di dalam Peak Air Expression itu sendiri? Oke, kalau untuk kegiatan sih banyak banget ya yang kita lakuin di Peak Air Expression. Seperti yang pertama kita juga mengimplementasi modul, tentang kita, upgrade tentang kita, dan yang terbaru ini adalah modul ini genting, yang di mana modul ini genting itu membahas tentang anemia, stunting, dan juga, kesehatan tubuh manusia gitu sih. Dan nggak hanya itu, kadang juga kita sering banget loh dapat undangan atau panggilan dari dinas untuk mengikuti workshop-workshop yang dilakukan di sana. Oke, jadi banyak ya relasi dari Peak Air Betul. ini sendiri yang bahkan tuh ke atas gitu ya, Mas. Kayak dari entah kementerian ataupun kayak lembaga-lembaga yang menaungi, remaja kayak gitu. Terus, mmm, menurut kamu sendiri nih, dari beberapa kegiatan tadi, seberapa besar manfaat Peak Air ini untuk, remaja gitu dan terutama remaja-remaja yang ada di Mas 9 Jakarta? Oke, sebenarnya yang kita ketahui dari nama PIK-R tersebut kan Pusat Informasi Konseling Remaja, yang pastinya kita di dalam PIK-R ini ingin memberikan informasi mengenai remaja ke masyarakat atau warga Man 9 Jakarta Timur. Nah, dan juga ada proker kami nih teman-teman, yang mungkin insya Allah ya akan terlaksanakan di tahun semester ini, yaitu Youth Service
youth friendly service. Jadi itu tuh kayak semacam, broker konseling itu, konseling. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya bingung mau cerita ke mana, teman-teman bisa, bercerita nih atau ibaratnya booking dulu ke Pick Art Expression mau cerita ke fasilitator yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman yang malu buat cerita ke BK, bisa cerita dulu ke Pick Art Expression. Oke deh. Oke, Maul. Jadi tadi tuh sangat bermanfaat banget ya tentunya PIK-R ini untuk, warga Marunda Jakarta Timur, juga untuk remaja-remaja lainnya. Betul. Nah, tapi tentunya kamu sebagai ketua juga masih dapat pencapaian juga dong? Yes, pasti. Dapat manfaatnya juga dong? Betul juga, Ya kan? Nah, ya. boleh juga dong, diceritain pencapaian apa aja sih yang udah dapat sama PIK-R Expression ataupun, pencapaian kamu sendiri gitu loh sebagai ketua PIK-R? Oke, kita mulai dari ekskulnya dulu nih ya, dari PR Expression. Kira-kira apa sih pencapaian yang udah dicapai oleh PR Expression? Sebenarnya lumayan banyak ya, apalagi dari tahun 2018 tuh PR Expression udah mulai aktif di keduta-dutaan kayak di duta generasi berencana itu udah banyak banget duta yang terlahir dari PR Expression. Dan juga alhamdulillahnya nih, PR Expression dipilih oleh Arab Asia. Jadi pada tahun 2019 PR Expression itu didatangi oleh parlemen Arab Asia, yang di mana itu tuh mereka dari bener-bener dari Arab. Jadi datang ke Mansilla Jakarta Timur dan, mengedukasi masyarakat atau warga yang ada di Men 9. Wah, saya kira tuh tadi tuh relasinya tuh cuman sebatas dalam negeri aja gitu loh, Betul. atau bahkan cuman ya regional aja, Iya, ternyata udah mendunia kita, betul. udah ke mancanegara. Dan itu juga kaget banget sih ternyata emang PR Expression segong itu ya. Wow, sangat Ya. perlu diapresiasi ya teman-teman. Nah terus, pencapaian kamu sendiri nih apa sebagai Pick R? Oke, kalau dari aku sendiri, pencapaian aku karena disclaimer dulu, aku bener-bener baru join PR itu awal Januari 2024. Jadi pencapaiannya aku dapatkan yaitu yang pertama aku menjadi duta genre generasi berencana Jakarta Timur pada tahun 2024 dan itu mendapatkan juara satu. Dan abis kan dari kota ya, kita lanjut ke provinsi, yaitu karena di provinsi mungkin ada sesuatu lain hal, jadi aku hanya bisa sampai menjadi finalis aja di Duta Genre DKI Jakarta tahun 2024. Tapi itu udah pencapaian yang bener-bener Yes, betul. gong banget ya, wah udah bener-bener bisa bawa nama Pick R Expression itu sendiri ke provinsi, ke kota, itu kan udah suatu pencapaian banget gitu ya dan sangat perlu untuk diapresiasi. Jadi kamu nih udah keren banget, oh. Oke, terima kasih. Yes, rar. Oke, terus juga, mengingat kamu sendiri adalah duta genre, duta genre, Iya, sebetulnya. ya duta genre teman-teman, bisa gak sih dijelasin gimana perjuangan kamu untuk mencapai, mmm, apa ya, label duta genre tersebut, terus juga apa aja kegiatannya dan peran-perannya kayak gitu, boleh dong di-sharing ke teman-teman semua. Oke, sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjadi duta genre ini? Sebenarnya, banyak ya. Kan kalian teman-teman semua pasti udah familiar ya sama 4B, Warbi, apa itu? kayak behavior, beauty, breath, dan juga brain. Itu tuh, sebenarnya duta genre harus memiliki empat-empatnya, tapi apakah duta genre itu harus good looking? Mmm, gimana ya? Sebenarnya teman-teman tahu gak sih definisi dari good looking itu apa? Apa tuh, Ul? Naika tahu nggak? Ah, kayaknya Maul aja ya yang jelasin. Oke, jadi good looking itu adalah definisi dari kita tuh dilihat oleh orang lain menarik dan enak dipandang, bukan ganteng atau cantik. Kan beda ya, enak dipandang dan ganteng sama cantik itu. Jadi, kenapa sih kita harus good looking? Ya karena kita kan sebagai duta genre itu tampilnya di depan, kita, menjadi garda terdepannya remaja dan kalau ada isu-isu tentang remaja, siapa sih yang maju paling depan? Ya Duta genre. volunteer-volunteer dari duta genre ini. Makanya kita harus, menjaga diri kita dan merawat diri kita supaya kita tidak, dijauhi oleh orang lain. Tapi kita juga bisa apa ya namanya, itu loh, mempengaruhi hal positif supaya orang-orang mengikuti hal-hal positif yang kita lakukan. Oke, berarti nih, kurang lebih perannya
sangat berbanding lurus ya sama Pick Betul. R. Jadinya emang Duta Genre ya emang jadi medianya Pick R untuk lebih berekspresi lebih luas lagi gitu kan. Nah, tapi nih bisa lebih diceritain lagi gak sih gimana perjuangan kamu, perjalanan kamu untuk jadi Duta Genre yang gimana menurut kita tuh itu adalah suatu pencapaian besar dan sangat perlu gitu ya, perjuangannya juga pastinya lebih besar lagi gitu. Yes, oke. Untuk perjalanan aku menjadi seorang duta itu pastinya banyak banget, mengeluarkan tenaga, material, waktu, dan lain sebagainya. Kayak seperti contohnya itu pas saat karantina. Karena kalau sistem, pemilihan duta genre itu tuh kita karantina. Jadi kita bener-bener kayak di karantina di suatu, ruangan atau di Sudin, itu tuh kita dikarantina, kita akan mendapatkan pembekalan-pembekalan materi nih. Kayak misalnya kita belum pernah mengikuti workshop, ini genting, tentang kita dan juga update tentang kita bakalan, diusahakan untuk memiliki sertifikat fasilitator dari ketiga modul tersebut supaya saat kita di DKI nantinya kita tidak, pelangap-longo dan kita juga ibaratnya, memiliki pegangan loh untuk menjadi fasilitator entah itu di Pick R kita sendiri atau nanti untuk lanjut ke DKI gitu. Dan tidak hanya otak saja yang diasah, tapi juga, bagaimana caranya bicara yang baik, Sikap gitu ya? bagaimana bersikap, postur tubuh, dan cara duduk, dan cara makan, lain sebagainya itu akan dilatih pada saat karantina. Oke, jadi kalau teman-teman mau tahu juga, aku tuh sama sekelas terus dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, Pauline tuh sering banget juga kayak disband dan lain-lain. Nah, itu juga pastinya kan mengorbankan jam-jam pelajaran gitu ya, untuk mencapai, label dari Duta Genre ini, ya ya. Jadi emang perlu banget untuk kita apresiasi sih, iya. Terima kasih. Oke, nah terus, tantangan apa aja sih yang pernah kamu hadapi atau mungkin yang sedang kamu hadapi ketika kamu, mendapatkan amanah untuk menjadi duta genre ini gitu? Oke, yang paling besar sih menurut aku tantangannya adalah stereotype orang lain sih. Itu bener-bener susah banget untuk diubah dan walaupun kita harus berusaha untuk mengubah stereotype yang aneh-aneh tentang genre dan Pick R, tapi, sebenarnya cukup capek ya untuk berbicara bahwa sebenarnya genre dan Pick R tuh nggak kayak gini loh. Sebenarnya, kita tuh harus ngelakuin ini supaya kita lebih baik loh ke depannya. Tapi kita juga harus sabar ya, karena kan kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang lain kan. Yang bisa kita lakukan hanyalah ya kita berusaha bersikap baik supaya apa yang kita omongin teman-teman itu bisa percaya gitu. Oke oke, jadi ya kurang lebih tantangannya tuh dari luar aja sih ya Iya, pandangan eksternal pandangannya, pandangan stereotype. dan jujur emang susah sih, Iya, untuk mengubah pandangan-pandangan, dari luar tuh emang susah banget karena ya itu kan balik lagi ke merekanya iya, kayak pikiran mereka iya, masing-masing. gimana pun cara kita menyikapi, ya itu ujung-ujungnya ke mereka lagi gitu. Yes, betul. Jadi ya emang berat sih. Jadi, ya semoga teman-teman setelah nonton ini tuh bisa lebih paham gitu ya, dan Betul. nggak asal naruh label, Iya, label-label yang nggak jelas itu. nggak jelas dan bersifat negatif Betul. ke ekstrakurikuler Pick R ataupun ke Duta Genre. Iya. Terus juga ya Mao, lagi-lagi nih sebagai ekstrakurikuler yang berperan penting banget untuk lingkungan, apa aja sih proker-proker yang telah kamu terapkan atau mungkin, ada yang ingin kamu terapkan untuk di Pick R Expression ini sendiri? Oke, alhamdulillah sih untuk proker yang emang gong dari PR Expression ini udah terlaksana nih, Nay, Kak. Betul, Yaitu tanggal berapa sih, Nay? tanggal 6 6 apa? 6 Februari. Iya, betul, bener-bener hari Kamis kemarin loh, temen-temen. Itu tuh, alhamdulillah ya acaranya lancar sesuai rencana kita walaupun pada saat perjalanan menuju proker tersebut banyak banget lika-liku, banyak bejong jumping-nya atau, gebrak-gebrakan dari yang lain. Tapi alhamdulillah prokernya juga berjalan dengan lancar. Iya. Nah, kita juga memiliki 2 proker nih yang insya Allah akan berjalan di semester ini. Yang pertama yang tadi yang udah aku senggol, masih ingat gak naik apa? Yang tadi ada youth apa tuh? Aku lupa, boleh Oke. dikasih tahu lagi nggak? Jadi itu adalah youth friendly service. Itu tuh gunanya untuk mewadahi teman-teman semua yang ingin berkonsultasi di PR Expression. Tapi, teman-teman bingung nggak sih, gimana sih caranya menjadi fasilitator di youth friendly service yang pastinya kita sebagai fasilitator,
youth friendly service itu harus memiliki 3 sertifikat terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu fasilitator tentang kita, fasilitator upgrade tentang kita, dan fasilitator ini genting. Jadi nggak asal-asalan dalam, menangani pasien-pasien yang ingin berkonsultasi ke kita. Dan yang kedua itu adalah expression class to class. Jadi di sini kita akan memberikan edukasi nih mengenai bagaimana sih caranya jadi remaja yang baik, bagaimana caranya menjaga kesehatan reproduksi, dan bagaimana caranya, bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Nah, di sini cara kerjanya yaitu kami mendatangi kelas 10 pada hari Rabu, dan itu proker kami akan dilaksanakan sebulan sekali. Itu sih udah tinggal ngejalanin aja ya, karena dalam persetujuan, ke pimpinan sekolah alhamdulillah kita diterima atau di-ACC. Alhamdulillah ya. Jadi, rencana-rencana yang udah ada di kepala kamu nih sebagai ketua sudah, bisa direalisasikan, tinggal nunggu waktunya aja gitu kan ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa memberikan supportnya lewat apa ya, lewat berpartisipasi dalam, Betul. proker-proker ini. Karena proker ini tuh melibatkan, warga-warga masing-masing Jakarta. Jadi teman-teman juga bisa memberikan supportnya kayak Iya, gitu. dan juga teman-teman bisa banget kalau misalnya ada kritik dan saran, langsung aja DM IG Pick Art Expression yang ada di bawah ini. Ya di bawah ini. Hmm. Oke. Oke Maulana, jadi kan tadi udah kamu jelasin ke kita ya bahwa kamu akan mengadakan beberapa, program kerja yang mungkin akan datang. Nah, tapi selama kamu menjalankan program-program kerja ini, itu tuh tantangan apa aja sih yang pernah kamu hadapi di dalam Pick Art itu sendiri ya? Entah mungkin dari anggotanya, ataupun dari BPH-nya, dan lain-lain sebagainya. Boleh dong sharing-sharing ke kita dan gimana cara kamu dalam menghadapi tantangan itu tuh kayak gimana? Oke, sebenarnya sih tantangan yang kita hadapi itu bener banget kata mereka tadi, yaitu dari internal ekskul itu tersebut. Yaitu adalah sebenarnya mau dibilang kekurangan, enggak, mau dibilang kelebihan, enggak. Tapi bener-bener kerasa banget sih, yaitu SDM dari Peak Art Expression itu sendiri, aku ngerasa kekurangan. Tapi kalau kita lihat secara kasar atau secara gamblang bahwa emang, banyak sekali orang-orang yang atau anak-anak Peak Art Expression tuh yang join dalam Peak Art Expression, kurang lebih kemarin pas di labirin itu ada 40-an kan. Betul. Tapi, pada setiap pertemuan rutin mingguan, jujur, Yap. bisa dibilang, setengah dari mereka itu hilang, entah kemana. Padahal kan di saat pertemuan rutin itu tuh yang penting banget untuk ngebahas proker-proker kita selanjutnya, untuk, pembekalan materi di proker-proker selanjutnya. Apalagi yang tadi aku bilang ya, ada proker expression class to class. Itu tuh kita akan mempresentasikan, modul tentang kita, atau ibaratnya tuh kalau di GD namanya, implementasi. Kita akan implementasi modul pada saat jam literasi. Jadi kita meminjam jam literasi dan kita juga udah berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan. Itu tuh harus memiliki wawasan atau pengetahuan tentang modul itu lebih dalam lagi. Jadinya aku bingung nih, apakah aku harus memperlibatkan orang tersebut, atau oknum tersebut dalam proker expression class to class atau tidak. Sedangkan dari mereka sendiri itu tidak mengikuti pelatihan yang ada di PR Expression. Jadi menurut aku sih yang paling, eee, Bisa. menjadi trouble atau tantangan itu ya dari SDM internal itu sendiri. Karena ya mungkin gimana ya, meskipun kita udah bilangin segala macam kan kita juga nggak tahu ya mereka tuh ada agenda apa aja, dan tapi balik lagi kalau misalnya teman-teman udah punya suatu ya komitmen untuk Juga. iya kewajiban dan berkomitmen dalam mengikuti ekskul, tentunya kan teman-teman juga udah pasti tahu ya, agendanya itu seperti apa. Teman-teman bisa lebih menyempatkan diri gitu loh untuk ada dan ikut Dan berpartisipasi dalam setiap, program kerja yang sedang direncanakan gitu. betul. Oke. Nah, Yes. tapi, ada gak sih menurut kamu informasi-informasi nih kan mungkin nanti bakal ada class to class itu ya, dan itu kan tentunya bakal ngasih informasi, tapi boleh gak sih kali kamu spill sedikit, tentang informasi-informasi yang sebenarnya tuh orang tuh banyak salah persepsi dan dan menurut kamu tuh orang-orang perlu tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu? Oke. Eee,
pastinya nanti kita juga akan membahas hal itu, tapi aku nggak mau spoiler banyak ya. Oke, Aku mau boleh. spoiler dikit aja buat topik kita perdana perdana topik kita expression class to class itu apa sih? Apa tuh? Yaitu adalah sesuatu kegiatan kita sehari-hari yang ini tuh adalah masalah kecil, tapi kalau kita, biarkan terus-menerus, itu tuh bakalan jadi masalah yang besar dan mengganggu semuanya. Teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Atau Boleh, Kak. Kakak sendiri bisa nebak? Jujur aku sendiri nggak dapet nih gitu, apa sih kira-kira? Oh, Oke, yaitu adalah komunikasi yang efektif. oke, ini kayaknya aku tuh pernah denger gitu ya, Dugen tuh sering banget ngomongin ini gitu. Tapi boleh deh diceritain ke teman-teman komunikasi yang efektif tuh gimana? Jadi komunikasi yang efektif itu adalah si komunikan atau si speaker ini tuh, bisa menyampaikan pesannya terhadap orang yang menerima pesan itu dengan baik dan si penerima pesan juga dapat memahami pesan yang speaker sampaikan itu dengan baik. Sehingga pada saat pentransferan informasi itu tidak ada miskomunikasi atau tidak ada misunderstanding. Oh iya, jadi itu beneran penting loh. Banget. Karena kenapa? Karena pas kemarin kita ngejalanin bagian kreasi aja, itu tuh kan adanya evaluasi itu, yang dibahas tuh tentunya tentang miskom, dan miskom. Bahkan Iya. dari divisi aku sendiri nih ya, aku mau sharing ke teman-teman aja kalau misalnya kita sendiri tuh ada kesalahpahaman itu karena ya tadi miskom itu gitu. Jadi, untuk teman-teman yang udah nonton podcast ini beruntung banget karena udah dapat spoileran buat nantinya, program Pick Art to Class ini. Yes, betul. Tapi, mmm, seberapa sering sih adanya miskom di Pick Art ini tuh? Sebenarnya adanya miskom itu adalah hal yang wajar ya, Naika, karena emang kan, manusia itulah, apa sih namanya, alamiahnya kadang suka lupa dan juga kadang suka, apa yang dia omongin sama apa yang di pikirannya tuh beda. Jadi seberapa sering sih kalau dibilang seberapa sering, Sering ya loh. pastinya sering sih kadang-kadang. Cuman, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mengatasi komunikasi yang tidak efektif itu, yaitu dengan cara kita benar-benar menyampaikan suatu informasi atau suatu deklarasi itu dengan baik dan juga sedetail mungkin. Sehingga orang yang menerima informasi tersebut tidak misunderstanding atau berbeda, paham atau berbeda informasi yang disampaikan. Oke, nah berarti untuk, cara menanganinya, terus penjelasan lagi tentang komunikasi yang efektif itu bakalan ada di Expression class to grup class. kelas ya. Jadi teman-teman bisa tunggu aja gitu ya. Iya. Aku teman-teman yang udah nggak sabar, ya dinanti-nantikan aja. Oh iya, tapi aku mau disclaimer nih, Iya tuh, kayaknya buat teman-teman kelas 11, kelas 12 agak sedikit bersedih ya, nggak dapet kita. nggak dapat. Ah, sedih banget. Karena kita bakalan hanya, melakukan expression class to class itu ke kelas 10 aja. Maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman semua. Ini di belakang tuh kru-krunya kan ada yang kelas 11 ya, jadi pada nangis-nangis gitu. Pada sedih. Pada sedih. Tapi tenang aja, semoga nanti, ada suatu keajaiban dan bisa menyertakan kelas 11 dan juga kelas 12. Oke, tapi, tentang komunikasi yang efektif itu nantinya kan bakal disampaikannya sama ini kan, Fasilitator. fasilitator ataupun dari anggota-anggota PKR tuh bakal ikut demonstrasinya nggak? Oke, dari anggota PIK R kelas 10 juga kita libatkan, tapi tidak menjadi fasilitator atau orang yang akan menjelaskan komunikasi efektif itu apa. Yang menjelaskan atau menjadi fasilitator itu adalah teman-teman kelas 11. Oke. Dan sebelum mereka menjadi fasilitator pastinya ada juga pelatihan supaya mereka tidak salah dalam menyampaikan informasi. Oke, nah berarti yang nggak sedih nih adalah yang kelas 11 yang sudah masuk ke dalam PKR itu sendiri. Karena mereka juga akan Yap, dikesertakan. betul. Jadi untuk teman-teman kelas 11 yang bersedih karena nggak bisa mengikuti expression Class class to to class. class ini, tetap bisa berbahagia untuk yang anggota Iya. gitu. Nah, terus ada lagi gak sih rencana-rencana yang kan tadi kita ngomonginnya rencana-rencana PR. Kalau rencana untuk diri kamu sendiri tuh ada gak sih, Oke, yang pastinya rencana dari diri aku sendiri itu aku bener-bener pengen, membuat pick art expression tuh lebih gong lagi, lebih terlihat juga di masyarakat luas dan juga, nantinya aku pengen menjalankan suatu proker yang tadi udah aku sebutin itu karena kan pada saat
jabatan yang tahun lalu itu tidak terlaksana. Jadi apapun yang tidak terlaksana pada jabatan tahun lalu, aku akan usahakan terlaksana pada jabatan yang aku, eee, apa namanya, Sedang jalani. betul. Oke. Tapi kalau untuk di kamu sendiri nih, kayak kan kamu udah ada di forum duta genre. Heeh. Ada gak sih mungkin kegiatan-kegiatan yang masih pengen kamu coba gitu loh? Ada gak sih? Oke, yang pastinya saat kita sudah masuk dalam forum, genre DKI Jakarta atau Jakarta Timur, itu tuh banyak banget sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikutin. Yang paling sering adalah itu kita menjadi volunteer pada suatu event. Pas kala itu, aku pernah jadi volunteer, Save the Children dari event itu tuh event-nya kita kayak, mendeklarasikan bahwa, masyarakat luas tuh harus peduli loh sama lingkungan, karena sebenarnya dampak dari lingkungan yang nggak sehat itu nggak cuman ke orang dewasa, tapi ke anak-anak, ke orang-orang yang, di pinggiran sana, itu tuh mereka memiliki dampak yang sangat buruk banget. Mereka tuh terdampak dan bahkan mereka bisa meninggal, kayak misalnya, contohnya, orang-orang yang ada di timur sana, mereka tuh tidak mendapatkan vaskes atau fasilitas kesehatan yang mumpuni, dan dari kita orang-orang kota yang memiliki gaya hidup hedonisme, yang sering membuang sampah sembarangan dan tidak memikirkan faktor lingkungan, itu tuh akan juga berdampak ke semuanya. Oke, jadi mungkin, kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di kedepannya itu adalah dari, forum duta genre itu sendiri gitu ya? Karena nggak cuman stuck di satu periode aja, tapi justru bakalan terus berlanjut gitu ya? Oke, mau dan dari sini ada gak sih harapan-harapan yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman semua gitu? Oke, sebenarnya harapan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua itu adalah saat ini agak sedikit kayak kutipan Hill sih. Oke, Oke, apa? Review. kata-kata hari ini ya. Jadi, eee, before you love another people, better you love yourself first. Oh my god, so deep Ul, Iya, deep banget Ul. kenapa sih kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu? Karena supaya kita tuh bisa mencintai orang lain. Kalau kita sendiri bingung gimana caranya kita mencintai orang lain, itu tuh pastinya kita bakalan sulit untuk mencintai orang lain. Iya, betul. Kayak sama aja dengan kayak sebelum kamu memahami orang lain, pahamin dulu diri kamu sendiri, kayak gitu. Karena semua apapun itu pastinya mulai dari diri sendiri. Oke, jadi pesan-pesan singkatnya Iya. kurang lebih adalah itu juga gitu ya? Yes, betul. Oke, terima kasih banyak ya Maul udah sharing ke juga mereka. Iya, udah sharing ke kita seputar informasi dari PR, dari duta genre, ataupun tentang diri kamu sendiri. Dan semoga teman-teman semua, Jufix nih yang nonton di rumah, bisa mendapatkan banyak manfaat dari podcast kali ini. Jadi nih Ok, sebelum kita penutupan, kamu boleh gak sih kasih tahu ke aku dan teman-teman semua sapaan untuk PR sendiri itu apa? Oke, untuk PR expression sendiri tuh ada sapaan yaitu ekspresionis nih, Naika. Oke, jadi nanti kita akan nutup Iya. dengan, mention Jufix dan ekspresionis ya. Biar kalian semua ikut terlibat dalam oke. Oke Jufix and Ekspresionis. terima kasih sudah menonton podcast pada kali ini. Dan terima kasih juga untuk Maul dan teman-teman semua. Masih juga untuk Naika. Oke, sama-sama. Iya. Kurang lebihnya kita semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.